betul Jadi betul. di antara Nanti sambil dipencet-pencet telapak kakinya Bunda. oh Itu. iya ini emang asam Mm-mm. uratnya agak tinggi. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya, Jadi kita ini harus lebih mengerti tubuh kita. Itu yang penting. ya Bu. Itu. Jadi kenapa Allah memberikan kita eh, rasa tidak nyaman di bidang kesehatan? Itu sebetulnya Allah mau ngasih ilmu ke kita supaya kita lebih mengenal diri kita. Gitu. Nah, biasanya tubuh kita itu menyatu di telapak kaki gitu. Di sambil dipencet-pencet aja, Bun. Terus Bunda nanti latihan berarti udah bisa berdiri ya, Bun. Berdiri bisa. Jadi emang bisa jalan bisa Nah, seperti oh biasa. iya. Nah, nanti Bunda latihan gini aja, berdiri jinjit turun gitu, Bun. Ya, Heeh. Sehari 50 kali aja gitu. Sekuatnya Bunda sih, kalau mampunya 10 kali nggak apa-apa. 20 iya. kali nggak apa-apa. Itu jinjit turun itu sebagai pengganti jalan kaki itu. Gitu ya. Dan kesehatan kita itu sangat eh, indikator kesehatan kita itu dilihat dari kesehatan kaki. Iya. Itu. Jadi penting sekali kita untuk menjaga itu. Makanya kadang kita dikasih ya tadi kondisi Bunda tadi seperti itu. Itu adalah tujuannya supaya sehat secara keseluruhan gitu loh, Bun. Amin ya Ya. Allah. Mm-mm. Bunda, izin menyapa yang lain ya, Bun. Iya. Assalamualaikum, Bunda ini sehat ya, Bun. Bunda pembelajar Subang. Salam kenal. Ini dari mana nih, Bun? Pembelajar Subang. Baik. Eh, eh, Assalamualaikum. Apa namanya? Kita mulai saja ya teman-teman ya. Sudah Iya. jam 6. Ada yang mau jadi MC? Bu Mai? Mau jadi MC Bu Mai? Yuk. Bun, gak Ke Bu. bisa. Bu Eni jadi MC Bu Eni. Supaya jangan cuma saya aja nih yang bicara nih. Jadi jadi MC-nya gimana ya, Bu? Heeh. Dibuka aja Bu Eni. Mangga dibuka. Nggak apa-apa. Off cam nggak apa-apa. Yang penting Bu Eni nyaman. Mm-mm. Baik, belajar ya, Salam, Bu ya. terus kirim nanti Al-Fatihah ke guru-guru, terus sholawat, terus doa pembuka majelis. Gitu. Baik, belajar ya, Bu ya. Kalau Iya, ada yang kita di sini kurang. sama-sama belajar, Bun. Iya. Nanti gantian sama Bu Maisaroh. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atamana binikmatil Islam wal iman wa aromana bihilafati min jamil alamin. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka ya Bun ya, semuanya dalam Bertatap keadaan. layar. Oh iya, bertatap. Alhamdulillah bisanya bertatap layar ya Bun ya. Semoga membawa berkah buat kita semua, buat keluarga Hmm. kita. Dan saya eh, apa ya? Jadi ngomong apa ya Bu? Lanjut, lanjut. Baik, untuk melanjutkan biar tidak berlama-lama ya Bu, kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini, Ummul Quran ini sekaligus kita doa. Halo, Bu Eni. Halo? Suaranya tidak terdengar, Bu Eni. Oh baik, Iya. baik kita lanjut Ibu. Sebelum kita lanjutkan acara inti, kita langkah lebih baiknya kita awali dengan doa, membaca dengan suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan atau kita tujukan suratul Fatihah ini untuk guru-guru kita, untuk guru kita, wabil khusus untuk Ibu Ria yang setiap pagi telah bertebar kebaikan untuk kita semua. Semoga beliau sehat, Ini Allah. diberi kelimpahan kemuliaan, ditinggikan derajatnya,
lancarkan semua urusannya serta rezekinya. Lanjut ke orang tua kita, saudara-saudara kita, anak, menantu, eh, suami kita, anak-anak kita, untuk lebih ke atas lagi gurunda kita, Ustadz Nasrullah, lanjut ke atas lagi ke sampai ke yang tertinggi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilaha diniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Minasyaitonirrajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil rabbil Alamin. alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. Iyyaka iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم الضالين. ولا رب الضالين. اغفر لنا ولوالدينا. آمين. رب اغفir lana waliwalidayna amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mangga Ibu Ria untuk acara selebihnya sampai akhir nanti, waktu dan tempat untuk tausiahnya atau untuk eh, saran-sarannya untuk kita, ilmu-ilmunya untuk kita, selebihnya saya serahkan kepada Ibu Hoiriah. Terima Silakan kasih. Ibu. Terima kasih Bu Eni yang selalu dahsyat ya. Semoga Allah muliakan, bahagiakan selalu. Juga seluruh sahabat-sahabat saya, surga saya di sini ya. Ada Bunda Eka Novianti, Assalamualaikum. Kemudian tadi Bunda Pembelajar Subang ya. Bunda Maisaroh. Uh, Insya Allah ada banyak orang-orang yang hadir menemani kita semua di sini dalam dunia kuantum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya kita sampaikan dulu salawat dan salam kepada junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui beliau kita bisa hidup di zaman seperti ini. Melalui beliau kita bisa merasakan terangnya dunia. Ya, melalui beliau kita bisa eh, bahkan yang cebok pun ya, mulai dari toharoh ya, kita tidak hanya mengenai sholat ya, kita bisa bersuci ya. Barat itu teman-teman belajar bersuci itu dari agama Islam. Orang-orang Barat itu sebelum mengenal agama Islam, mereka hidup dalam kegelapan dan apa namanya itu namanya disebutnya zaman pertengahan ya. Kemudian ada setelah mereka belajar Islam, ya Islam hadir pada saat itu dalam bentuk ilmu pengetahuan, teman-teman ya. Jadi eh, Islam yang menguasai abad pada saat itu. Ya. Insya Allah semoga kita semua ini bisa Allah pantaskan menuju ke sana ya, menjadi bagian yang ceritanya Allah dan Rasulullah ya, untuk semuanya, semoga bumi dan langit ini bersaksi bahwa kita adalah bagian dari berusaha untuk membangun peradaban Islam di muka bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti kita bahas bahwa Islam itu tidak hanya kendaraan, tapi juga jalan. Ya, kalau agama lain itu hanya mengenai kendaraan, tapi kalau kita adalah kendaraan dan jalan. Tugas kita yang sudah berada di kendaraan adalah untuk terus memperbaiki diri, ya. Dan semoga Allah ridho. Apa namanya, Masya Allah, Allah Allah Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, kenapa kita perlu eh, apa namanya? Saya membawakan materi mengenai Amazing Quantum bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Izin, Amazing Quantum itu adalah dibangun. Saya ingin menjadi partner utama ya dari Pak Nasrullah dan Kiai Dr. Andika Sediawan. Dua orang ini yang mengajarkan saya hidup menjadi lebih hidup lagi gitu. Dua orang ini yang mengajarkan saya berdakwah
real di lapangan. Ya. Dulu saya menganggap bahwa dakwah itu adalah dalam rangka eh, memperbaiki umatnya Rasulullah. Ya, memang itu betul ya. Namun ternyata berdakwah itu adalah untuk diri saya sendiri, teman-teman. Saya adalah seorang pendosa yang ingin memperbaiki diri saya. Sehingga nanti di yaumil akhir, di ketika saya memasuki alam barzah, saya ingin sekali dosa-dosa saya itu hilang, ya. Tidak ada catatannya lagi, gitu. Apa namanya? Adapun kalau misalkan teman-teman merasakan ada yang seperti ada kebaikan dari pertemuan ini, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Makanya berapapun yang Allah hadirkan untuk saya pagi ini, saya bersyukur, ya. Bukan karena saya, lagi-lagi karena ridho Allah, gitu. Kita bertemu di sini semoga adalah dalam rangka cinta Allah dan Rasulnya. Kita bertemu di sini, kita perlu sekali meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya, ya. Dan kita ingin sekali mengembalikan peradaban itu adalah, jadi semuanya itu akan kembali ke fitrahnya, teman-teman. Ya. Apa itu fitrah? Fitrah itu seperti pohon, ya, yang memiliki akar. Ya. Kalau kita berbicara mengenai segala sesuatu itu akan kembali kepada fitrahnya, itu adalah tentang pohon yang memiliki akar kuat. Gitu. Dan pohon itu berbicara tentang saya, ya, tentang diri kita, teman-teman. Apakah kita sudah menjadi pohon yang kuat? Sebelum pohon ini bisa berbuah lebat, bisa bermanfaat untuk sesama, kita perlu memiliki akar yang kuat. Jangan hanya fokus menjadi pohon yang bisa menghasilkan buah yang lezat, yang ranum. Itu mustahil kalau pohon tersebut tidak memiliki akar yang kuat dan sehat. Ya. Jadi akar yang kuat dan sehat ini penting untuk kita miliki, teman-teman. Ya. Kita yang tadi saya bilang kita bisa berdakwah bermanfaat untuk sesama itu adalah berbicara mengenai pohon yang sudah Allah pantaskan memiliki buah yang sehat, buah yang lezat, yang ranum gitu ya, yang daunnya lebat gitu ya, yang bisa untuk bernaung untuk sesama. Tapi tidak mungkin, mustahil pohon itu bermanfaat kalau tidak kuat dan sehat akarnya. Nah, tugas kita adalah lagi-lagi memperbaiki akar kita supaya sehat dan kuat. Nah, Amazing Quantum itu adalah berpartner ya dengan Pak Nas ya sebagai owner dari Magnet Rizky dan Dr. Andika Setiawan ya sebagai owner dari Masjid Muslim Bilioner ya. Itu saya ingin sekali membangun keluarga yang memiliki akar yang kuat dan sehat gitu. Dan itu dimulai dari siapa? Dari diri saya. Nah, saya mempraktekannya dengan menggunakan jurus-jurus Magnet Rizky. Akar yang kuat dan sehat itu adalah semoga kita menjadi ahlul Quran, teman-teman. Ya. Al-Quran lah jalan keajaiban yang akan mengajak kita memiliki akar yang kuat dan sehat. Gitu ya. Kalau misalkan, Bu, anak saya belum soleh, belum soleha, sholat subuh juga suka tidak tepat waktu, Bun. Sama, Bunda. Sama. Ya. Jadi ini adalah kickback saya, teman-teman. Ya, di jurus Magnet Rizky ada namanya kickback. Bu Eni, ayo praktek ya. Bunda Maisaro, Bunda Eka Novianti, Bunda Pebelajar Subang, Bunda Fatmaria, yuk kita belajar eh, ilmu-ilmu Magnet Rizky. Ya, ilmu-ilmu Magnet Rizky itu nanti saya share ada di Telegram gratis. Ya, tapi kalau teman-teman mau belajar serius ya untuk memperbaiki akar dan kuat yang sehat tadi, ayo belajar bareng saya nanti di 8 Februari saya di Teras Tangsel. Gitu ya. Eh, Kenapa? Karena ini penting banget teman-teman ya. Mengenai akar dan
akar yang kuat dan sehat ini penting banget. Dan saya mempraktekannya pakai jurus kickback. Nah, jurus kickback itu apa sih? Jurus kickback itu ya sedikit spill ya. Sebetulnya kalau mau diceritakan banyak banget ya. Maksud saya ini adalah ilmunya Allah yang begitu luas ya. Jadi intinya kalau kita pengen anak-anak kita soleh, solehkan dulu anak orang lain gitu ya. Kalau kita pengen menjadi orang kaya, ayo kita banyak kaya kaya orang banyak kayakan orang lain gitu. Kalau kita pengen menjadi orang yang sehat, ayo bantu orang-orang hidupnya sehat. Gitulah teman-teman. Itulah kickback ya. Jadi kita tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, tapi kita fokus juga untuk bermanfaat tadi. Untuk kita itu adalah jalannya adalah dengan terus bertaubat, teman-teman. Bertobat terus membuka perisai rezeki. Bertobat lagi membuka perisai rezeki, menurunkan garis kebenaran lagi, menurunkan garis kebenaran serendah-rendahnya sehingga spiritual meter kita jarumnya ke kanan, teman-teman. Itu terus yang kita lakukan setiap hari, teman-teman. Ya, sehingga nanti Allah pantaskan kita memiliki pohon yang eh, kuat batangnya, kuat dahannya, rindang daunnya, buahnya lezat, ya, bermanfaat, memberikan oksigen. Pohon itu, teman-teman, ya, kalau akarnya kuat dan sehat, walaupun pohon itu tidak memiliki buah, tapi pohon itu memiliki sedekah. Sedekah jariah. Apa sedekah jariahnya? Yaitu adalah dia memberikan oksigen, teman-teman. Gitu. Memberikan oksigen untuk apa? Untuk manusia bisa bernafas dengan lega. Teman-teman, oksigen itu maaf ya. Oksigen itu mineral seperti air, ya. Kita ini untuk bernafas, untuk perlu oksigen dan keluar mengeluarkan oksigen. Nah, kita bertransaksi dengan pohon-pohon tersebut untuk bertukar, ya gitu. Pohon perlu karbon dioksida dari kita dan dia akan mengeluarkan oksigen. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah ya. Allah menciptakan ya, menciptakan semuanya itu sudah template untuk kita manusia. Siapalah manusia ini, teman-teman? Manusia ini makhluk Allah yang paling banyak dosa. Tapi Allah selalu ingin memuliakan kita, teman-teman. Allah ciptakan malaikat untuk menjaga kita. Allah nggak perlu malaikat. Allah nggak perlu asisten. Tapi Allah ciptakan malaikat untuk kita. Untuk melayani kita. Ya. Nah, kickback itu adalah ketika kita berdoa untuk orang lain, malaikat yang akan mendoakan kita. Ya Allah, ada hambamu yang soleh, ya amin ya Allah. Semoga kita bagian dari orang-orang yang soleh dan solehah ya, gitu. Yang sedang berdoa untuk saudaranya. Tolong kabulkan doa-doa beliau ya Allah. Gitu. Ya Allah, saya teman-teman sedekah ya. Ya Allah, ada hambamu yang bersedekah. Saya tahu keuangan dia sedang wow keren ya Allah. Berikan rezeki yang banyak, yang cukup, yang dahsyat ya Allah. Begitu ya. Dan sedekah itu kemarin saya sudah bahas ya. Jadi Amazing Morning ini sebisa mungkin teman-teman hadir terus menerus ya supaya dapat ilmunya itu utuh gitu loh, tidak lompat-lompat ya. Jadi nggak merasa Buriang nih ngomong apa sih gitu ya. Jadi nyambung dengan materi-materi sebelumnya. Kita kemarin sudah ngebahas juga mengenai manajemen sedekah ya, manajemen keuangan, bagaimana eh, sedekah pagi itu prioritasnya untuk siapa dulu gitu ya, teman-teman. Dan untuk apa namanya, eh, utamakan yang wajib dulu gitu ya, teman-teman ya. Jangan ngikut euforia. Manusia ini senangnya euforia. Euforia itu apa? FOMO. FOMO itu apa? Eh, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Oh, orang lagi rame apa? Ikut-ikutan gitu ya. Lagi lagi zaman modis apa? Ikut-ikutan ya. Nah, di magnet rezeki itu dipagari dengan apa? Dengan utamakan miracle leadership. Mengutamakan triangle miracle kita.
Utamakan pasangan kita, utamakan anak-anak kita, utamakan orang tua kita, utamakan kakak adik kita, utamakan yatim-yatim yang masih sedarah sama kita, ya. Utamakan tetangga kita, gitu, ya. Nah, baru kepada yang selanjutnya, gitu ya teman-teman ya. Kan ini sejalan dengan prinsip magnet rizki, duduk, diam, rezeki datang, gitu. Nah, apa? Duduknya kita itu adalah pengertiannya sakan ya, sakan duduknya. Sakan itu duduk yang nyaman ya, bukan duduk yang banyak pikiran, gelisah, bukan teman-teman ya. Duduk, diam, rezeki datang itu adalah bagaimana caranya kita ini memiliki jiwa yang tenang, hati yang tenang, teman-teman ya. Dan hati yang tenang itu kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan orang tua kita, dengan kakak adik kita. Itu kita bertransaksi energi, teman-teman. Ya. Jadi maka yuk perbaiki energi-energi tersebut ya. Nah, Amazing Quantum tadi tujuan utamanya adalah membangun keluarga yang cerdas ya di era society 5.0. Nah, kemarin Bu Eni sudah paham tuh. Apa itu era society 5.0 ya? Untuk menghadapi era digital 4.3 itu ya. Untuk apa? Untuk menjadi manusia postmodern ya, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang sudah tidak punya luka batin ya, yang siap mencetak generasi Qurani, generasi Robbani itu ya, itu teman. Jadi kita harus menjadi pribadi yang selesai. Nggak boleh luka batin itu diturunkan kepada anak-anak kita ya. Dan luka batin ini mencetaknya itu apa namanya? Pribadi magnet rizki itu adalah pribadi yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh itu adalah satu kesatuan, teman-teman ya. Seperti mata uang. Nggak bisa kita ngaku, Bun, saya adalah orang beriman, tapi amal solehnya nggak bertambah. Nggak bisa, teman-teman. Ya, itu. Ya. Implikasi iman itu adalah supaya kita bisa menjadi pribadi yang bisa membangun dirinya sendiri secara mandiri. Kenapa? Karena kita bergantung pada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Implikasi orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki akidah yang kuat. Ya. Akidah kemarin kita sudah bahas bahwa akidah itu berasal dari kata aqoda ya. Berarti kita tuh dengan Allah tuh sudah berakad ya, sudah tanda tangan di atas materai. Waduh, melebihi tanda tangan di atas materai itu, Bun. Yang lebih kuat dari itu. Itu ya. Nah, jadi ilmu magnet rizki sebetulnya adalah kurikulum menuju seperti itu. Ya. Karena keajaiban itu hak hak mutlak Allah, bukan hak kita. Ya, kita nanti jangan jadi orang syirik yang, karena saya sudah kickback nih, Bun, akhirnya keajaiban datang. Ya, memang seperti itu ikhtiarnya ya. Tapi hakikatnya itu adalah karena ridha Allah. Ya, karena ridha Allah. Makanya tugas kita adalah terus buka perisai rezeki. Tapi kalau kita terlalu larut dengan perisai rezeki, itu juga tidak baik, teman-teman ya. Karena kita itu hidup di dunia itu template-nya itu adalah bersenang-senang. Ya. Bersenang-senang itu ada di mana? Ada di surga, gitu ya. Tapi di surga itu ternyata nggak selamanya, apa ibaratnya nggak selamanya seneng terus versi manusia. Ya, kita manusia punya versi, Allah juga punya versi. Jangan paksakan versi kita mengalahkan versi Allah. Itu teman-teman. Ya, yuk kita simak apa itu surga. Ya, Rasulullah, Nabi Adam dan Bunda Hawa itu adalah pasangan yang hidup di surga. Ya,
Saya nggak setuju dengan kalimat yang mengatakan bahwa gara-gara Adam dan Hawa makan buah khuldi, akhirnya diusir sama Allah ke bumi. Gitu. Tidak setujunya tuh dalam arti mindset menyalahkan Allah dan menyalahkan Adam yang sudah berbuat dosa. Tidak. Ya, tidak setujunya di situ. Tapi saya setujunya adalah bahwa hikmah dari semua itu adalah sebetulnya itu adalah by design, ya. By desainnya Allah, ya. Semua cerita itu sudah dibuat oleh Allah. Kenapa kita perlu selesai dengan cerita ini, teman-teman? Ya. Karena kita nanti, Bun, anak-anak kita ini dengan adanya HP, ya, itu mereka itu akan menjadi anak-anak yang kritis. Ya, jangankan anak-anak, ya, adik-adik kita aja. Jadi gini loh, Bun, mengenai agama tadi, ya saya harus kembali menegaskan ya bahwa mengapa kita memilih Islam? Karena Islam itu adalah kendaraan sekaligus jalan. Kalau agama yang lain hanya kendaraan, belum punya jalan, ya itu. Mereka masih mereka-reka. Nanti mau jalan kemana? Ya nggak apa-apa. Kendaraan mereka mungkin lebih bagus ya, gitu. Mereka lebih canggih nggak apa-apa. Kalau kita kendaraannya mungkin cukup barokah, ya, manfaat. Yang penting selamat. Yang penting selamat untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Nggak apa-apa kendaraan kita nggak canggih-canggih amat, tapi kita punya Allah yang jauh lebih canggih. Gitu. Nah, ini adalah landasan kita bahwa Islam dan iman tadi ya. Dan pengertian surga, cerita di surga itu kan mengenai seperti apa namanya, mengapa Allah izinkan Adam seolah-olah berbuat dosa gitu ya. Ini merupakan tarbiyah, teman-teman. Tarbiyah dari Allah untuk kita. Ya. Pendidikan dari Allah untuk kita. Bahwa kita hidup di dunia, ya. Jadi awalnya kita makhluk surga, ya kan? Nanti kita tujuannya ke surga. Sudah jelas-jelas dari awalnya surga, tujuannya ke surga. Lah kenapa di dunia ini kita tidak buat menjadi sebuah surga juga, teman-teman? Gitu ya, gitu. Ayo kita buat, kita hidup di dunia ini, buatlah menjadi surga, teman-teman. Buatlah menjadi surga. Dan saya ingin menyampaikan ke teman-teman, inti dari surga itu adalah Allahu Rabbul Alamin, Allah yang akan memberikan edukasi kepada kita, teman-teman. Allah yang akan mendidik kita. Allah akan yang mendidik kita. Dan Allah yang akan mendidik generasi-generasi di bawah kita. Tugas kita adalah tadi, kita menjadi pribadi yang memiliki akar yang kuat dan sehat. Gitu. Akar yang jangan penyakitan. Jangan ada, aduh, apa kalau akarnya penyakitan kan nantinya pohonnya nggak subur, ya, sayang gitu loh teman-teman ya. Nah, akar yang penyakitan itu adalah perisai rezeki tadi teman ya teman-teman. Nah, saya berpartner dengan Margaret Rizky ya, dengan Pak Nasrullah dan dengan Pak Kiai Dr. Andika Sediawan, owner pemilik Muslim Billionaire. Saya ingin sekali selanjutnya nanti kalau teman-teman sudah memiliki akar dan kuat yang sehat ya, selanjutnya yuk kita naikin level lagi. Kita cetak banyak eh, banyak apa namanya apa namanya kaum menengah baru gitu. Kita cetak pengusaha, para pengusaha, nah yang berasaskan kepada keluarga, para pengusaha yang berasaskan sesuai dengan era society 5.0. Tapi harus selesai dulu nih keluarganya. Jangan sampai kita masih memiliki luka batin, terus kita sok-sokan mau jadi pengusaha. Jangan teman-teman ya. Nah, luka batin ini ibaratnya gini, Dokter Aisyah Dahlan mengatakan gini, ibaratnya suami itu adalah elang, ya. Elang itu secara naluri dia akan mencari makanan,
mencari nafkah, mencari maisha. Nah, kita perempuan ini adalah penjaga sarang elang. Penjaga sarang elang supaya sarang ini eh, ketika nanti elang punya anak bisa melahirkan anak-anak elang yang sehat gitu ya. Jadi intinya kita ini adalah penjaga elang. Kita tugasnya adalah menjaga miracle leadership kita. Kita menjaga keluarga kita menjadi pribadi yang sehat dan kuat. Setelah kita selesai dengan diri kita menjadi pribadi yang kuat dan sehat akarnya. Nah, kita bantu juga suami kita. Nah, kita kan menikah dengan suami itu kan mungkin di usia 20 tahun, mungkin di usia 30 tahun ya. Artinya 20 tahun sebelum itu atau ada juga yang menikahnya setelah usia 40. Ada juga yang laki-laki yang menikah mendapatkan jodoh usianya hampir 50 tahun, teman-teman. Kebayang, teman-teman. Dalam usia sebelum menikah dengan kita, luka batin apa yang sudah dibawa pasangan kita bersama kita di keluarga menjadi pasangan kita. Dan kita adalah kemarin ya, sebelumnya materi-materi sebelumnya kita sudah bahas bahwa otak kita itu mengeluarkan sinyal, mengeluarkan energi, jantung kita mengeluarkan energi. Dan kita dengan pasangan itu tidur di samping sebelahan, otaknya saling memberikan sinyal, jantungnya juga saling memberikan sinyal. Nah, semoga sinyal yang diberikan kita ini adalah sinar-sinar energi berlian yang mampu membantu mengobati luka batin pasangan kita, teman-teman. Begitu ya. Nanti makanya sebelum kita mendidik anak-anak kita hubungin dulu, kita perbaiki dulu tuh hubungan dengan pasangan kita, ya. Nanti teman-teman kalau sudah belajar magnet Rizky, saya tanya nih ke teman-teman ya, yang belum mengenal MR atau yang sudah mengenal MR, saya tanya, ketika apa tujuan pernikahan? Ibadah pastinya ya. Teman-teman pengennya apa? Bahagia ya. Setelah ibadah pasti rata-rata teman-teman pengennya menjadi bahagia. Di mana sumber kebahagiaan kita? Rata-rata akan mengatakan bahwa pasangan kita adalah sumber kebahagiaan kita. Pasangan kita adalah orang yang akan membahagiakan kita. Saya cari pasangan yang bisa membahagiakan saya, Bun. Makanya saya kecewa, Bun. Saya kira dia orang soleh. Saya kira dia orang soleha. Ya. Saya lihat orang tuanya baik-baik. Saya lihat dia seorang guru ngaji. Tapi ternyata Bunda, itu dia menyakiti saya. Gitu kan, gitu. Nah, apa namanya? Nanti tapi kalau kita sudah mengenal MR, prinsip itu, mindset itu diperbaiki, teman-teman. Saya harus menjadi sumber kebahagiaan pasangan saya. Begitu, teman-teman. Saya harus menjadi sumber jalan keajaiban pasangan saya. Saya harus menjadi jalan kemuliaan pasangan saya. Begitu, teman-teman ya. Jadi ya nggak apa-apa. Apa kita masih, tapi saya masih memiliki luka batin, Bun. Nggak apa-apa. Luka batin kita nanti Allah yang menyembuhkan. Tidak ada manusia yang sempurna, Bun. Tidak ada yang manusia yang sempurna, ya. Kita tetap berjalan dengan terus bergerak, ya. Apa namanya? Kita berharap semoga Allah ampuni kita, gitu ya. Dan luka batin itu pasti akan Allah sembuhkan kalau kita jalannya udah bener, ya. Kalau kita kendaraannya udah bener, jalannya udah bener. Nah, yang tugas kita adalah terus memperbaiki kendaraan kita supaya kendaraan kita sehat, ya. Kendaraan kita ini tokcer, mampu melakukan perjalanan jauh, ya, sehingga bisa sampai tujuan kita nanti. Begitu, teman-teman. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Saya kasih waktu kita eh, membahas kurang lebih 10-15 menit ya. Monggo. Po Onas, Bunda Miftahul Yana, Assalamualaikum Bunda. Bu Anah ya?
Kemudian Bunda Fatmaria, Bunda Baby, Bunda Linda, mangga kalau ada pertanyaan. Dari materi-materi saya kemarin, mungkin masih ada pertanyaan, monggo kita diskusi ya. Saya di sini bukan ustazah ya teman-teman. Saya adalah partner teman-teman ya. Saya adalah teman teman-teman bertaubat ya. Saya adalah mitra taubat karena saya juga sedang terus bertaubat ya. Saya terus memperbaiki diri. Ini adalah jalan kickback saya. Saya ingin bermanfaat untuk sesama. Itu teman-teman. Nanti kapan-kapan saya munculkan ya visi misi dari Amazing Quantum supaya teman-teman lebih jelas lagi. Nih, Bu Riani ngomong apa gitu ya, tujuannya kemana gitu. Saya senang melakukan edukasi ya teman-teman. Saya senang melakukan apa sih tarbiyah ya, pendidikan ya. Karena ya semoga ini adalah tadi jalannya tadi kemarin yang kita sudah bahas ya bahwa memtoriqon ilman yaltamisuhu fihi eh, kemudian yaltamisuhu fihi apa sahalallahu ilal jannah gitu ya. Barang siapa berjalan menuju ilmu ya, Allah akan memudahkan dia dan memudahkan dia juga untuk masuk surga ya. Jadi bahasanya adalah supaya kita belajar ilmu, tidak ada ilmu kecuali mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita walaupun teman-teman belajarnya belajar Al-Qur'an ya, tapi iman kita tidak bertambah, iman dan amal soleh kita tidak bertambah, hati-hati teman-teman. Ya, hati-hati gitu. Astagfirullahaladzim. Walaupun kita judulnya belajar Nahu Sorof ya, tapi itu hanya menambah garis kebenaran kita, merasa kita yang paling benar. Naudzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Itu tidak hati-hati ya, karena sesuatu hal yang mendekat kepada Allah itu adalah hanya hamba Allah. Hanya hamba Allah yang mau mendekat kepada Allah dan Allah pun memberikan keridoannya hanya pada hamba Allah yang boleh mendekat kepada Allah. Selain hamba Allah tidak boleh mendekat. Apapun gelarnya, ya. Mau gelarnya guru, mau gelarnya pengusaha, dermawan, kalau dia melakukan sesuatu hal bukan karena berbakti kepada Allah, no, kata Allah, tidak bisa. Ya, bahkan saya tanya teman-teman, tahukah teman-teman siapa orang-orang yang akan mencicipi hidangan neraka lebih dulu? Siapa? Siapakah? Silakan jawab ya di chat ya. Siapakah orang-orang, manusia-manusia yang akan mencicipi panasnya api neraka lebih dulu dibanding orang lain? Siapa? 3 orang yang dianggap mulia. Ya, yaitu orang-orang yang berilmu, para ulama, kemudian orang-orang yang dermawan, hartawan, yang ngakunya ahli sedekah, dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dulu mencicipi panasnya api neraka dibanding manusia yang lain. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Selama kita hidup di dunia, gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Pagi kita beriman, apakah sore kita beriman? Gak ada jaminan. Gak ada jaminan, teman-teman. Yang menjamin adalah Allah. Makanya kita terus penting banget ya ilmu magnet rizki ini adalah untuk mengajak kita supaya aware terhadap ini. Aware terhadap ini dan akhirnya ada pertanyaan dari Bunda Maisro. Kenapa ini? Oh, Masya Allah. Mau diceritakan sekarang atau nanti? Baik, saya ceritakan sekarang ya, biar sekalian. Jadi ceritanya, sebetulnya Allah itu mau memberikan privilege lebih dulu, kelas-kelas VIP, VVIP ya. eh, para ulama, kemudian orang-orang hartawan yang ahli sedekah, dan orang-orang yang mati syahid yang di jalan Allah itu sebetulnya Allah mau udah ngasih kartu VVIP
yuk kalian masuk surga dulu, silakan gitu loh. Ya, silakan gitu. Nah, tapi sebelum masuk kelas VVIP ini ya, dites dulu sama malaikat. Itu ceritanya. Eh, Ada penjaganya dulu malaikat itu. Malaikat nggak ridho ya. Apa namanya? Surga ini hanya layak oleh hamba Allah. Hanya layak oleh hamba Allah. Ditanya nih. Pertama ditanya orang-orang yang syahid di jalan Allah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, kemudian ditanya, wahai hamba Allah, eh, apa, apakah kamu dulu mati, meninggal, syahid? Betul. Apakah itu adalah dalam rangka cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Betul, dalam rangka cinta Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau jawabannya itu betul, ya, benar, ya, itu dia akan lolos. Nah, di sini Bun, di tangan ini ada catatan. Nah, makanya khas dari Margaret Rizky itu adalah dunia kuantum, ya, pikiran, perasaan, dan spiritual. Niat itu mempengaruhi, ya, niat itu mempengaruhi. Walaupun bawaannya pedang, ya, bawaannya tombak, tapi niatnya adalah untuk supaya terkenal, bukan bukan niatnya karena Allah. Malu saya udah dicap orang pemberani gitu misalnya. Malu saya selama ini sudah dieluk-elukan menjadi seorang panglima perang yang luar biasa. Malu dong. Tuh. Kalau saya nggak ikut berperang. Gitu. Nah, makanya saya sudah ikut training beberapa kali ya teman-teman ya. Training LF, NLP, pokoknya training-training yang dari luar negeri yang dahsyat-dahsyat itu tuh Bunda ya. Dahsyat-dahsyat itu saya udah ikut semua. Sayang kalau melakukan itu tidak diperbaiki akidahnya teman-teman. Sayang banget. Nah, makanya udahlah saya resign aja lah. Saya resign aja lah dari BPKP. Saya resign aja lah dari Pertamina. Gitu. Semoga saya layak dipantaskan Allah untuk menyelamatkan akidah ini gitu ya. Jadi penting sekali kita untuk meluruskan niat. Luruskan niat. Apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka cinta Allah dan Rasulnya. Ingat, orang beriman itu sudah diajak berbisnis sama Allah. Ya, iya. Jadi ya apa namanya, wajar dong kalau Allah yang punya surga hanya orang-orang yang layak di bisnis Allah. Tapi sebetulnya bukan itu, bukan itu. Tapi Allah itu Rahman dan Rahim, begitu sayang kepada kita ya. Nah, singkat cerita, akhirnya ternyata ada sebagian orang-orang yang syahid ya, orang-orang yang syahid itu ternyata niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya teman-teman. Makanya penting banget teman-teman di sini kita ngaku lillah, lillah Bun, lillah demi Allah saya lillah melakukan seperti ini Bun. Tapi kenapa orang-orang itu masih mau menyakiti saya Bun? Gitu. Ya, hati-hati Bun. Kalau kita masih berurusan dengan manusia, la haula wala quwata illa billah. Ada apa dengan hati kita? Kalau kita masih baper, merasa tersakiti dengan omongan orang, merasa ini orang kok kayaknya nyindir-nyindir saya. La haula wala quwata illa billah. Dengan siapa sih kita sebetulnya bertransaksi? Cukup dengan Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi, nah itu. Makanya Khalid bin Walid itu nangis tuh waktu meninggal di atas kasur. Padahal beliau itu adalah singa padang pasir, ahli perang, strategi, ya. Waktu perang Badar itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, teman-teman. Dan Khalid bin Walid ini berhasil, ya ibaratnya mengalahkan lah pokoknya. Eh, perang Badar atau perang ini ya, perang Uhud ya, itu. Perang Uhud kayaknya tuh. Khalid bin Walid itu yang yang apa namanya? eh
beberapa sahabat turun gitu kan karena tidak mengikuti perintah Rasulullah, kemudian akhirnya banyak yang meninggal. Nah, itu panglima perang dari kaum kafir itu adalah Khalid bin Walid, teman-teman. Jadi Khalid bin Walid itu masuk setelah perang Uhud gitu. Dan dia pengen banget, Masya Allah ya, seorang Khalid bin Walid pun ketika beliau berperang, itu dia berjihad untuk menebus dosa-dosa saya sebelum masuk Islam. Gitu. Seorang Khalid bin Walid, seorang sahabat yang begitu diagungkan oleh Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, melakukan seperti itu dalam rangka ingin menebus dosa-dosanya. Lalu siapakah kita? Siapakah saya, Bun? Kalau saya tidak melakukan hal seperti ini dalam rangka untuk menebus dosa-dosa saya, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan, saya apa namanya? Saya bukan wanita. Kalau memang saya adalah seorang putri-putrinya para sahabat ya, yang ikut merasakan syahid pada saat itu. Mereka pun ya masih terus mereka para sahabat itu adalah para sahabat orang-orang yang sangat-sangat berhati dengan dosa gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, hati-hati kita jangan terpancing dengan pandangan manusia. Fokus pada Allah dan Rasulnya. Biarkan Allah dan Rasulnya yang menghadirkan jalan hidup kita nanti seperti apa. Ya, biarkan Allah dan Rasulnya yang menghadirkan orang-orang di hadapan kita nanti seperti bagaimana. Biarkan Allah dan Rasulnya yang mengurusi organisasi atau bisnis kita atau apapun yang sedang teman-teman lakukan, yang kita lakukan. Biarkan Allah dan Rasulnya yang urus. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi penting sekali meluruskan niat bahwa Allah dan Rasulnya adalah tujuan kita. Gitu ya. Dan niat itu lagi-lagi tancapkan, luruskan pikiran, luruskan perasaan. Ya, itu. Umar bin Khattab merasakan perasaannya bahagia ketika sedang sholat menghadap Allah. Makanya namanya orang bahagia itu seperti orang jatuh cinta ya teman-teman ya. Makanya minta dicabut apa anak panah yang menancap di dada Umar itu adalah ketika sedang sholat. Karena ketika sedang sholat itulah dia merasakan kebahagiaan dan rasa cinta yang sangat tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita menuju ke sana ya teman-teman. Saya juga sedang terus memperbaiki sholat saya. Ya teman-teman. Jadi saran saya ya ini magnet rizki, amazing quantum itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus berkolaborasi dengan para ulama, kiai, guru-guru, ustadzah yang berada di sekitar teman-teman. Ya, merapatlah kepada orang-orang soleh terus menerus teman-teman. Ya, eh, supaya berkah hidup kita gitu ya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus hand on hand, bergandengan tangan, satu sama terhubung. Bukankah orang yang berislam, orang beriman itu seperti prajurit, prajurit yang sedang berbaris rapi. Nah, dalam dunia kuantum nanti kita sedang berbaris rapi. Fisiknya ada di sana di sini gitu loh, tapi dunia kuantumnya satu sama terhubung. Dunia kuantumnya itu tetap nyambung. Itu teman-teman ya. Perasaannya tetap nyambung. Itu. Itu yang perlu kita jaga ya. Jadi hati-hati dengan niat ya, karena nanti akan tercatat di sini ya. Malaikat itu akan mencatat sesuai dengan niat kita ya. Tapi malaikat ini teman-teman ya, ada malaikat rokib dan atid ya. Malaikat yang mencatat rokib dan atid ini bukan satu malaikat loh ya. Rokib dan atid ini nama nama ibaratnya nama label. Misalnya bendahara gitu. Bukan nama malaikat, bukan. Nama tugas itu. Jadi nama gelar, gampangnya gitu mungkin ya, gitu. Nah, ada malaikat yang mencatat kebaikan dan malaikat mencatat ketidakbaikan. Saya tanya teman-teman, siapa pemimpin di antara duanya?
pasti ada pemimpinnya. Dan pemimpinnya itu adalah malaikat yang mencatat kebaikan. Ya, jadi ketika teman-teman saya merasa, ya Allah Bu, iya ya saya belum meluruskan niat gitu. Itu malaikat yang mencatat tidak baik itu nggak akan mencatat sebelum diizinkan oleh malaikat yang baik gitu. Paham nggak teman-teman? Sebegitu Allah sayangnya sama kita. Sebegitu Allah Rahman Rahimnya sama kita. Jadi jangan dikira Allah itu jahat banget ya Bun. Udah dibunuh. Terus hanya gara-gara nggak mau cinta sama Allah dan Rasulnya. Akhirnya masuk surga. Enggak. Itu sudah melalui proses Bun. Udah melalui proses antar malaikat ini gitu loh. Jadi malaikat malaikat penjaga penulis kebaikan ini bilang, tar dulu jangan 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 ditulis dulu, tar ini orang soleh nih orang baik nih, tunggu tunggu itu. Masa sih nggak mungkin lah, masa sih dia mau bodoh gitu ya ibaratnya, mau berdarah-darah, mau mengeluarkan harta, mau mengeluarkan ilmu, capek-capek berilmu hanya demi nama tenar, ngapain gitu loh. Gitu kan. Seandainya malaikat bisa ngomong, enggak, saya yakin dia orang baik. Saya yakin dia orang soleh katanya. Tunggu, tunggu, jangan dicatat dulu. Gitu ya. Sampai Allah tunggu benar-benar, bukankah ini jangankan ini ya Bun, jangankan ini orang-orang yang berbuat baik. Orang yang melakukan zina pun Bun, ya. Ketika dia malamnya berzina, itu nggak dicatat, Bun. Tunggu, tunggu, tunggu. Dia bertaubat nggak? Tunggu. Tunggu sampai waktu fajar. Tunggu dia bertobat ya. Nunggu, Allah itu nunggu taubatnya kita. Dan tidak mungkin orang yang beriman tersebut hatinya tidak peka. Karena tadi ya kemarin kita sudah bahas di dalam diri kita itu ada Nur Muhammad. Nur Muhammad ini secara fitrah terinstall di seluruh manusia, tidak hanya di diri kita. Ya, makanya Islam rahmatan lil alamin. Islam itu adalah jalan keajaiban untuk semua manusia, tidak hanya kita. Ya, makanya banyak orang-orang yang para mualaf ya, yang ilmunya lebih bagus dari kita, imannya lebih bagus dari kita. Karena apa? Karena mereka tulus mencari sesuai dengan fitrah, mencari Nur Muhammad tersebut. Mereka tak patuh dan taat terhadap Nur Muhammad untuk mencari terus cahaya hidayah Allah, cahaya taufik Allah. Nah, kita yang ngaku Islam dari lahir dan ngaku Islamnya KTP dari lahir dan dilahirkan dari orang tua yang beriman, ayo bahwa kita juga harus bisa lebih baik dari mereka. Ini ini berbicara mengenai tarbiyah ya teman-teman, mengenai pendidikan. Jadi seolah-olah kita ini walaupun kita hidup di surga ya, sama seperti Nabi Adam hidup di surga. Kita memang hidup di surga ya, surga dunia, tapi tarbiyah Allah itu, pendidikan dari Allah itu terus-menerus untuk kita ya. Bahwa eh, ayo kita juga bisa lebih baik daripada kemarin gitu. Bukan mengenai iri-irian, bukan mengenai mem, ya iri dengki terhadap orang yang ilmunya bagus supaya kita menjadi lebih baik, itu ya nggak apa-apa kata Allah, dimaklumi, dimaafin. Tapi bagaimana caranya supaya kita ini menjadi lebih baik dibanding hari kemarin gitu. Dan itu melalui proses namanya sabar ya. Dan lagi sabar dan syukur itu menjadi satu kesatuan. Seperti iman dan amal soleh itu juga menjadi mata uang ya. Tidak mungkin salah satunya harus jadi satu. Nah, sabar dan syukur pun itu harus menjadi satu mata uang, yang kanan kiri yang harus menjadi satu. Tidak mungkin kita ngaku sabar kalau tidak ada rasa syukur. Iya Bunda, aku tuh udah sabar ngedidik anak Bun, tapi harus gimana lagi? Yuk, coba tingkatkan rasa syukurnya. Alhamdulillah sudah punya anak. Alhamdulillah anaknya sehat. Alhamdulillah anaknya udah bisa tidur. Ya masa sih Bun, masa tidur terus-menerus Bun? Enggak produktif Bun. Saya pengen anak saya itu produktif seperti orang lain Bun, gitu kan. Jangan cuma rebahan Bun.
Yuk, positive thinking. Itu. Ayo perbaiki dunia kuantum kita. Kita sedang bertransaksi energi dengan mereka. Jadikan energi kita ini energi berlian, energi plus 6 ya, supaya Allah tarik tuh. Anak kita juga kan dijaga sama malaikat, ya kan? Minta pesan sama malaikat, malaikat yang jagain anak kita supaya tolong dong gitu. Kita ini gak bisa menyentuh, Bun. Nggak, ibaratnya gini. Ini kalau ngomongin dunia kuantum, jaraknya tuh bisa jauh banget, Bun. Kita sama anak kita, Bun. Jauh, nggak deket gitu loh ya, gitu. Yang deket itu paling deket sama anak-anak kita itu apa? Malaikat yang jagain dia. Yang paling dekat sama anak-anak kita itu adalah Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak, maka siapalah kita? Hanya orang tua yang dititipin untuk melahirkan dan mendidik anak-anak kita. Ya. Itu pun mendidiknya sama Allah cukup sampai akil balik katanya. Itu. Maksudnya nanti setelah akil balik nggak apa-apa. Nanti tanggung jawab dia kok anak-anak, bukan tanggung jawab orang tua lagi. Tapi kita akan ditanya sebelum akil balik, kita sudah memperbaiki, mendidik apa aja untuk anak-anak kita. Nah, makanya ini, dan rata-rata luka batin itu terjadi di era sebelum akil balik, teman-teman. Nah, itu dia ya. Makanya kita nih terus sebagai orang tua ini terus menerus memperbaiki diri kita ya. Jadi kalau misalkan anak-anak kita belum soleh, ya Allah, aku ya Allah, mungkin saya dulu juga seperti itu, gitu ya. Mungkin anak-anak kita misalnya dulu diomongin orang tuanya nggak langsung nurut. Mungkin kita juga dulu seperti itu ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni saya ya Allah. Salat tobat, teman. Gitu ya, gitu. Nah, nah itu kurikulum Magnet Rizky itu meringkas seperti itu. Nah, tadi untuk orang-orang yang sabar ini teman-teman ya, Masya Allah ya. Jangan dikira orang-orang yang sabar ini didemin aja sama Allah. Setiap dari kesabaran kita ya, misalnya, Bun, saya kurang nangis apa lagi, Bun, nangis darah saya, Bun, katanya gitu ya, gitu. Tenang, Bun, nanti di yaumil akhir nanti di surga nanti ada orang-orang yang dikasih piagam kesabaran terus-menerus sama Allah loh, Bun. Sampai orang-orang itu, ada orang-orang itu heran, ya Allah, kenapa dia dapat saya enggak? Gitu. Gitu ya. Kalau penduduk surga mah nggak pernah protes, cuma nanya aja gitu loh, nanya aja, nanyanya juga dalam rangka bukan dalam rangka sirik, dalam rangka senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang, enggak ya. Nah, insan magnet rizki itu nggak boleh seperti itu ya. Insan magnet rizki itu harus selalu senang melihat orang senang, ya itu. Dan susah melihat orang susah gitu. Harus selalu senang melihat orang senang. Makanya doanya itu untuk yang terbaik untuk orang lain terus. Nah, itu nanti nih di yaumil akhir itu nanti penduduk surga juga nanya, ya Allah itu ada ya orang dikasih nanti nanti nih Bun, kita nih eh, dikasih rumah sama Allah. Kalau para bidadari ya, bidadari dikasihnya cuma tenda sama Allah di surga itu. Nggak dikasih rumah istana, enggak ya. Jadi kita ini adalah, waduh, ratu nanti di sana. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi ratunya para bidadari. Jadi kalau katanya bidadari itu cantik, bunda-bunda ini nanti lebih cantik dibanding bidadari nanti di sana. Gitu ya. Terus nanti suami saya punya istrinya banyak dong, Bun, bidadarinya banyak. Iya, gitu. Tapi mereka tinggalnya nggak serumah sama kita, gitu. Kita mah tinggalnya di di istana. Mereka itu tinggalnya nanti di tenda, gitu. Di tenda-tenda, ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Dan pokoknya intinya indah terus. Nanti Bunda juga, justru mungkin bidadari itu nanti jadi asisten kita, gitu. Oh, siap ya, lebih lebih cantik dibanding Elsa, Anna dan Elsa. Gitu ya. Jadi Masya Allah itu lebih cantik dibanding Barbie, lebih cantik dibanding yang dibayang-bayangin Hollywood. Oh itu lebih 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 canggih Bun, itu lebih canggih. Hollywood aja berhasil menghipnotis kita kan. Masa sih Allah tidak berhasil menghipnotis kita? Halo, di mana iman kita? Astagfirullahaladzim gitu ya Bun ya. Gitu. Jadi ini yang perlu terus kita perbaiki ya. Nanti untuk orang-orang yang sabar, nanti Allah kasih piagam terus.
di surga. Siap-siap aja ya, insya Allah itu. Terus nanti orang-orang yang tadi ya berhubungan karena Allah dan Rasulnya, mencari ilmu karena Allah dan Rasulnya, nanti Allah kasih istana di surga, ya. Istananya istana cahaya. Itu, itu orang para nabi pun nanti heran, Bun. Para nabi heran. Tuh, ya Allah, dia bukan nabi, dia bukan ulama, dia bukan wali. Kok ada ya, ya Allah, orang biasa sama Allah dikasih apa namanya? Singgah sana surga, singgah sana dari cahaya surga di surga. Oh, mereka adalah orang-orang yang ketika melakukan apapun di dunia adalah dalam rangka cinta Allah dan Rasulnya. Begitu, Bun. Nah, makanya penting sekali ilmu. Mantoriqan ilman yaltamisu fihi sahalallahu ilal jannah. Gitu ya, teman-teman. Gitu. Nah, eh, tadi ya, Cok, penting sekali. Nah, apalagi untuk para ulama ya, para ustadz ustadzah, para guru-guru yang memberikan ilmu, tujuannya bukan untuk Allah. Tujuannya untuk ya amplop, naudzubillah min dzalik. Ya kalau itu mah sudah pasti dikasih sama Allah ya. Berapapun misalnya kita dapat itu semuanya adalah hidangan dari Allah. Mau apapun itu semuanya hidangan dari Allah, gitu kan? Gitu. Apa? Kalau dapat ya alhamdulillah. Kalau nggak dapat, insya Allah kita sudah dibayar oleh Allah dan Rasulnya yang jauh lebih besar dari ini. Nah itu. Jadi atau oh, cari yang bayarannya mahal. Sekarang mau bukan amplop lagi ya Bun, ATM transfer atau e-money ya itu ya. Eh, apa apa para habaib atau para ustadz yang money money ini gitu loh. Jadi akhirnya mengikuti pesan para. Jadi fatwanya bisa dibeli. Nah, untuk bilang mintalik ya. Kalimatnya bisa dibeli. Nah, untuk bilang mintalik. Janganlah wala quwata illa billah. Itu. Makanya ya nggak boleh seperti itu. Kemudian juga para orang yang ahli sedekah, ahli dermawan, ya, ya merasa sudah. Nah, hati-hati teman-teman ya. Merasa sudah ini. Hati-hati teman-teman. Ada salah satu guru saya bilang begini. Kalau ciri-ciri amal kita sudah diterima sama Allah itu adalah ketika kita sudah nggak ingat lagi tuh, itu, gitu. Kita kita karena ada orang-orang, Bu, saya saya loh yang mem- penyumbang terbesar di masjid itu, masya Allah, gitu kan. Masya Allah, tabarakallah, semoga diterima amal ibadahnya. Tapi ada beberapa guru yang mengatakan bahwa jangan-jangan ya, jangan-jangan ciri ibadah sudah diterima itu ibaratnya gini, ibaratnya tulisan ya, memori. Memori kita kan terbatas ya, Bun. Memori kita terbatas. Tapi kalau kita masih ingat di sini terus sih. Saya udah nyumbang 100 juta, 1 miliar, 2 triliun gitu. Harusnya tuh catatannya udah nggak di sini lagi gitu loh. Ibarat flowchart ya. Ibarat catatan itu kan harusnya mengalir ke sini, ke sini, ke sini, udah menguap. Udah lillah aja, apa kata Allah. Gitu lah, Bon. Ya. Nah, makanya jangan ditaruh di sini, jangan, ya. Apalagi ditaruh di sini, jangan. Cukup taruh di sini, ya. Harta taruh di sini, serahkan sama Allah. Gitu ya. Insya Allah, bukankah dari awal kita tujuannya adalah untuk Allah dan Rasulnya, dan Allah akan ganti dengan minimal 10 kali, bisa ratusan kali, bisa 700 kali. Bisa 700.000 kali, bisa 7 triliun kali. Allah alam. Allah yang maha kaya, Allah yang akan membalas semuanya, teman-teman. Itu ya. Ada di Quran surat Al-Baqarah. eh Seandainya kita tahu kebaikan yang kita lakukan itu seperti pohon, ya. Pohonnya itu bercabang, ya. Pohonnya itu punya cabang sebanyak minimal 7 cabang. Dan cabangnya itu bisa bercabang masing-masing 100 kali. Itu. Atau kebalik, ya. Seandainya kita punya pohon,
Pohonnya itu bisa bercabang ratusan dan masing-masing cabangnya itu bisa bercabang 7 kali. Nah, itu berarti itu minimal 700 kali lipat dari Allah. Gitu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah jam 7.13 ya. Eh, Semoga pertemuan kita pagi ini bermanfaat ya. Apa namanya? Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi kan ya, Bu Mai? Terima kasih Bu Mai pertanyaannya ya. Kita disiplin saja ya. Mulai jam 6 sampai dengan jam 7. Selanjutnya kita tes ya. Teman-teman yang belum zikir pagi, ayo zikir pagi ya. Alhamdulillah saya tadi sudah selesai zikir pagi, selesai sholat tahajud, kemudian sholat subuh, langsung zikir pagi ya sambil bangunin anak-anak gitu kan. Sambil ini apa namanya? Sambil saya tadi ada melakukan sesuatu hal gitu. Harapannya zikir pagi ini bisa hafal di luar kepala. Kalau udah hafal di luar kepala enak teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa sambil nyapu segala macam gitu. Kemudian jadi zikir pagi itu kan simple ya, intinya tentang Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah ayat awal, ayat tengah ya, ayat kursi, kemudian ayat akhir. Kemudian Falak bin Nas ya. Falak bin Nas, An-Nas, Al-Falak dan Al-Ikhlas. Kemudian doa-doa di pagi hari ya. Itu doa-doa di pagi hari asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin gitu kan. Kemudian Allah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu ayat ruqyah tuh teman-teman ya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doanya dibaca ya. Minimal masing-masing 3 kali 3 kali. Kalau kemudian Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab gitu kan. Itu sebenarnya kita menginstall sel-sel di dalam tubuh kita teman-teman. Install sel-sel di dalam tubuh kita dengan zikir pagi gitu ya. Selanjutnya nanti kalau teman-teman sudah hafal zikir pagi, tadi selanjutnya nanti subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali. Itu kalau udah kayak gitu tuh tenang teman-teman. Nanti sholat duhurnya cuma qobliyah ba'diyah abis itu cus mau pergi ke mana-mana buru-buru gitu nggak apa-apa karena tadi pagi udah zikir pagi udah digenapkan tuh yang 100 kalinya gitu karena kita ingin memuliakan banyak orang gitu kan sholat asarnya juga kadang buru-buru gitu kan. Tidak sempat zikir karena tadi pagi udah zikir pagi gitu. Nah nanti selanjutnya nanti teman-teman naikin lagi levelnya ya 5 surat Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, Tabarok, kemudian Ar-Ra'du. Ya, semoga nanti juga lama-lama teman-teman hafal ya. Itu ya. Itu bertahap ya, teman-teman. Gitu. Yang penting teman-teman di sini menjalankannya dengan enjoy, dengan happy ya, dengan lillah ya. Jangan ada yang terpaksa. Silahkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Enggak perlu ya saya mau jangan terburu-buru. Hati-hati ya, jebakan-jebakan setan banyak ya. Itu. Hati-hati jebakan-jebakan setan itu terburu-buru terburu-buru pengen seperti ini. Sabar, sabar, sabar ya. Semua ada prosesnya. Para ulama itu belajar satu ayat Al-Quran itu bisa sebulan teman-teman. Belajar memperbaiki bacaan Quran satu ayat aja bisa sebulan teman-teman. Itu ya. Supaya apa? Maksudnya supaya terinstall ke dalam diri kita ya gitu. Nah, penting sekali tadi meluruskan niat karena Allah. Itu jaminan. Barang siapa meluruskan niat karena Allah pasti ajaib. Pasti ajaib. Bukan jaminan dari saya tapi jaminan dari Allah gitu ya, teman-teman. Nah, insya Allah
eh, nanti saya share ya Dikir Pagi yang dibimbing oleh Pak Nas, kemudian apa namanya lima lima Quran surat pilihan juga ya dibimbing oleh Pak Nas juga di YouTube saya Amazing Quantum. Yang belum subscribe, monggo ditunggu subscribe-nya, sedekah jempolnya. Silahkan di-share juga ya sedekah jempol juga teman-teman ya. Mohon doanya semoga bisa melebihi 1.000 subscribe ya supaya saya juga bisa berdakwah di dunia di YouTube ya sehingga saya juga bisa ini semoga nanti kita bisa lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang gitu ya teman-teman. Ala kulihal, saya mohon maaf untuk semuanya ya. Bunda Baby, Bunda Eka Novianti, Bunda Maisaro, kemudian Bunda Eni, Bunda Fatma Ria, Bunda Yuli, Bunda Linda Made, Bunda Nur Miftahul Hayan, ya Yana, Bunda Onas, Bunda Pembelajar Subang, Bunda Yuli. Yulinya ada dua nih. Yuli dan Yuli S. Tangsel. Dahsyat. Alhamdulillah. Insya Allah nanti rekamannya ada di YouTube ya, teman-teman ya. Bunda Eka Novianti, ya. Kalau Amazing Quantum saya pakai laptop dan pakai HP. Itu. Yuk teman-teman, semoga yang punya waktu luang, yang punya deket, silahkan nanti kita bertemu ya di acara bulanan saya di SHMR, Seminar Hybrid Magnet Rizki. Kita bertemu dengan gurunda kita, Pak Nasrullah, ya bersama 100 titik seluruh Indonesia dan Malaysia. Ya, siap-siap mohon doanya semoga komunitas Magnet Rizki ini akan menjadi komunitas terbesar ya di dunia. Sekarang sedang dari Indonesia sedang merambah ke luar negeri ya. Jadi Pak Nasni nanti sibuknya bukan di Indonesia, tapi sibuknya nanti di luar negeri. Kemarin aja Pak Nas bikin apa rapat koordinasi ya di Malaysia teman-teman itu ya. Jadi siap-siap ya yang ikut Magret Rizky insya Allah nanti semakin ajaib hidupnya ya kita ikut terbang ya perkuat iman kita perkuat terus amal soleh kita perbanyak terus amal soleh kita buka terus perisai rezeki kita terus merawat terumbu karang terus membangun taman terus apa namanya memuliakan membahagiakan orang banyak ya. Insya Allah nanti ajaib semuanya ya. Allah yang akan mengajaibkan teman-teman. Ala kulli hal, terima kasih banyak Bunda Eka, Bunda Yuli. Ya, amin, amin. Itu. Eh, yang sudah komen-komen tadi saya sambil speak juga saya sambil baca komen-komennya ya, teman ya. Itu. Terima kasih banyak komentar-komentarnya. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Salam untuk keluarga. Semoga keluarga kita semuanya Allah pantaskan menjadi ahlul Quran, tahammilul Quran, ya, tahammilul Quran. Tahammilul Quran itu adalah orang-orang yang selalu ingin berdekatan dengan eh, selalu ingin melibatkan Al-Quran dimanapun, ya, gitu. Ila liqa, besok lagi kita bertemu, ya, insya Allah di waktu yang sama. Sebetulnya masih kangen ya, tapi kita harus terus bergerak. Salam satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. Mangga Bunda. Allah bagikan dimuliakan Allah selalu. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tadi ini Bunda siapa nih? Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bunda Siti Aisyah Bintaro. Terima kasih Bunda. Oh, Bunda Onas. Barakallah. Tutup ya Bun. wabarakatuh. Assalamualaikum.